teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi selamat datang di channel saya. Channel saya ini berisi tentang keseharian saya teman-teman, keseharian di toko dan keseharian menjadi ibu rumah tangga sekaligus berbisnis juga teman-teman ya. Jadi ini adalah aktivitas saya di pagi hari, yaitu pagi-pagi kita membuka toko. Jadi saya itu bangunnya jam setengah 5 atau bahkan jam 5. Itu setelah kita bangun, kita sholat, terus kita membersihkan bagian dapur, begitu kita bereskan semuanya sambil memasak dan menyiapkan sarapan untuk keluarga kecil saya begitu teman-teman ya. Dan setelah semuanya beres di dapur, langsung kita buka toko. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya, kalau kita menjadi ibu rumah tangga terus kita juga punya usaha ya, beginilah kira-kira teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain itu berbeda. Nah kalau saya itu begini teman-teman, setiap hari saya lakukan seperti ini. Kenapa saya suka sekali dengan pekerjaan saya yang sekarang? Karena saya itu sambil mengurus keluarga, sambil jualan juga, jadi keluarga bahagia, kita pun dapat cuan teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira. Dan ini setelah selesai saya menyapu begitu, langsung kita membersihkan bagian rokok-rokok begini, kita menyusun teman-teman ya. Jadi kami itu adalah eceran begitu teman-teman. Jadi kami itu rata-rata menjual eceran. Terkadang ada juga yang membeli rokok itu per slop atau bisa dibilang itu grosir teman-teman ya. Dan kita tetap kasih harga grosir teman-teman ya. Tapi kami kebanyakan itu mengecer. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Seandainya kami itu grosir besar, itu kami akan punya stok yang lebih banyak lagi. Tapi berhubung karena kami itu cuma eceran, jadi kita yang punya stok itu ya segitu-gitu aja teman-teman ya. Dan terus terang kalau rokok itu terus terang itu modalnya sangat tinggi sekali, karena dalam satu slop itu kita harus mengeluarkan modal sekitar 200.000, itu tergantung dari rokok apa. Dan setelah selesai semuanya teman-temannya, kita menyapu, langsung kita membersihkan bagian meja ini. Jadi ini setiap hari meja ini sangat berantakan teman-temannya, karena begitulah, karena ini adalah meja kasir yang setiap saat itu selalu ada orang yang di sini sebagai kasir begitu. Dan terkadang itu saya yang jadi kasir ataupun suami saya ataupun kemudian saya teman-teman ya. Jadi kita sambil membersihkan, sambil mempersiapkan anak-anak juga mau pergi ke sekolah. Dan ini mereka sudah siap dan mereka sudah pergi teman-teman. Jadi anak saya itu diantar oleh suami saya ke sekolah. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau pagi itu kita tidak bisa tinggal duduk cantik terus tidur, pokoknya tidak bisa tidur-tidur teman-teman ya. Kalau pagi pokoknya kita harus bergerak terus, karena ini adalah salah satu olahraga saya. Nah setelah suami dan anak saya itu pergi, saya itu melanjutkan pekerjaan di toko begitu teman-teman ya. Jadi setiap hari itu kita harus mengisi ini kulkas. Jadi alhamdulillah bahkan dalam setiap satu hari itu kita bisa sampai 5 atau bahkan sampai 7 kali itu mengisi kulkas ini. Itu alhamdulillah banget teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira. Ini usaha saya ini sudah berumur 5 tahun, alhamdulillah sekarang itu sudah berumur 5 tahun. Dan sekarang kami itu sudah mempunyai 2 toko. Yang toko pertama itu saya kelola sendiri, terus toko yang kedua itu dikelola oleh adik saya begitu teman-teman ya. Dan otomatis setiap hari saya kontrol begitu. Dan untuk saat ini saya mengambil barang untuk toko kedua itu, biasanya sudah ada kampas di sana yang sudah standby teman-temannya. Dan barang-barang di sini juga kita sebagian kirim ke sana begitu kalau misalnya ada kekurangan. Jadi di toko kedua itu kita juga membuka agen beriling. Kenapa saya suka membuka agen beriling begitu? Karena terus terang menjadi agen beriling itu adalah salah satu daya tarik di toko kita. Kenapa? Misalnya orang datang belanja terus mereka tidak membawa uang cash dan mereka hanya membawa kartu ATM begitu, itu kita kasih kemudahan buat mereka untuk belanja di tempat kita dan dengan menggunakan kartu ATM mereka begitu teman-teman ya. Jadi terus terang kalau kita menjadi agen beriling itu sangat memudahkan transaksi para nasabah kita begitu teman-teman ya. Dan di tempat saya juga itu melayani pembayaran online seperti top up dana, dan masih banyak lagi yang lainnya, pembayaran cicilan, pembayaran mobil, motor, pembayaran cicilan bank begitu teman-teman, bahkan sampai pembelian tiket pesawat itu semua kita layani di sini. Jadi banyak yang bertanya berapakah modal yang kita butuhkan untuk menjadi agen beriling. Itu tergantung dari tempat dan tempat di mana kita membuka agen.
begitu teman-teman ya. Jadi kalau di toko pertama ini terus terang kita membutuhkan modal yang cukup besar untuk saat ini. Di awal-awal dulu itu kita cuma menggunakan modal yang kecil teman-temannya, tapi seiring berjalannya waktu setiap hari itu transaksi itu semakin banyak, jadi otomatis kita kewalahan kalau kita mempunyai dana yang kecil. Jadi otomatis itu kita akan selalu menambah modal begitu teman-temannya. Dan terus banyak yang bertanya kira-kira kalau misalnya kita membuka agen berlink itu untungnya berapa. Terus terang kita mendapatkan untung double teman-temannya. Kita biasanya mendapatkan fee dari pihak bank langsung, itu biasa kita bagi hasil begitu teman-temannya. Contoh admin 3.000 itu kita bagi hasil ke bank juga berapa, pokoknya kita bagi hasil lah teman-temannya antara kita dengan bank begitu. Dan di luarnya itu misalnya orang transaksi itu kita akan kenakan tarif ke nasabah kita, misalnya 5.000 itu 2.000-nya kita ambil teman-temannya. Jadi begitulah kira-kira gambarannya kalau kita menjadi agen berlink. Dan untuk pembayaran top up begitu kita ambil dari keuntungan juga, dari fee-nya juga, terus kita ambil keuntungannya juga dari luar fee begitu. Misalnya kan 5.000 itu kita bagi untuk banknya 3.000 dan untuk kita itu 2.000. Dari bank itu juga 3.000-nya juga itu kita masih bagi dengan bank begitu teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail begitu teman-teman ya. Dan beginilah suasana di toko saya teman-teman ya. Banyak yang bilang katanya toko saya itu rame. Itu alhamdulillah banget teman-teman ya. Dan asal kalian tahu, untuk sampai di tahap ini itu membutuhkan banyak cobaan, dan otomatis ya namanya juga usaha pasti ada saja tantangannya teman-temannya. Kita sampai di tahap ini itu tidak mudah teman-teman. Banyak sekali rintangan yang harus kita lalui untuk sampai di tahap ini. Bahkan orang tidak tahu apa yang sudah kita lalui. Jadi begitulah kira-kira teman-temannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus videonya yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kita bisa diskusi di kolom komentar teman-teman ya. Dan ini saya lagi membereskan semua nota yang masuk tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya supaya. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.